Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetyo Kumaradrata. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal PTS yang kemarin dengan soal seperti ini. 10 imin ditambah 2 MNO 4 min ditambah 16 H plus berarti sama dengan dia atau tarik garis panah ke kanan 2 MN 2 plus ditambah 5 I2 ditambah 8 H2O suasana asam. Jika pada reaksi tersebut digunakan 9 gram KMN04, masa iot yang dihasilkan agar tercapai ekivalen reaksi sebesar berapa gram. Nah, untuk pembahasannya yaitu langkah pertama yaitu tentukan bilangan oksidasi masing-masing atom, yaitu 1 min plus MnO4 sama dengan Mn2 plus I2. Maka hasilnya min 1 dalam kurung plus 7 dalam kurung 4 min 2 dalam kurung plus 2 dalam kurung 0 dalam kurung. Langkah yang kedua, tandai atom yang berubah biloxnya, tentukan reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya sebagai berikut. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu pisahkan kedua setengah reaksi. Berarti reaksi reduksi itu sama dengan MnO4 sama dengan atau garis panah ke kanan sama dengan Mn2 plus, dan untuk reaksi oksidasi I bin jadi I2. Nah, untuk langkah yang keempat, setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox. Maka reaksi reduksinya jadi MnO4 sama juga panah ke kanan jadi Mn2 plus, tapi reaksi oksidasinya jadi 2 I min menjadi I2. Untuk langkah yang kelima, setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O. Reaksi reduksinya menjadi MnO4 min garis panah ke kanan Mn2 plus lagi 4H2O, dan untuk reaksi oksidasinya 2I min menjadi I2. Angka yang keenam, setarakan jumlah atom H dengan menambah H plus. Reaksi reduksi MnO4 min plus 8H plus sama dengan atau garis panah ke kanan Mn2 plus ditambah 4H2O. Untuk reaksi oksidasinya 2I min sama dengan I2. Untuk angka yang ketujuh, setarakan jumlah elektron dengan menambah E min. Reaksi reduksinya berarti sama dengan MnO4 min plus 8H plus 5E garis panah ke kanan Mn2 plus 4H2O. Untuk reaksi oksidasinya 2I min jadi I2 plus 2E. Nah, untuk langkah yang ke-8, gabungkan kedua setengah reaksi setara menjadi satu reaksi redoks. Nah, reaksi reduksi itu kali 2 MnO4 min plus 8H plus 5E sama menjadi 5Mn2 plus 4H2O. Untuk reaksi oksidasinya dikali 5 2I min garis panah ke kanan I2 plus 2E. Reaksi reduksinya selanjutnya 2 MnO4 min plus 16H plus 10E garis panah ke kanan 2Mn2 plus ditambah 82O. Untuk reaksi oksidasinya 10I min garis panah ke kanan 5I2 plus 10E ditambah menjadi hasil reaksi redoksnya sama dengan 10I min ditambah 2Mn04 min ditambah 16H plus garis panah ke kanan 2Mn2 plus 5I2 plus 8H2O. Jika direaksi KMN04 sejumlah 9 gram, maka mol sama dengan massa bagi MR berarti 9 dibagi 158. Maka hasilnya 0,057 mol. Dengan menggunakan prinsip stokiometri, maka perbandingan mol sebanding dengan perbandingan koefisien reaksi, sehingga diperoleh 10I bin plus 2Mn04 min plus 16H plus sama dengan atau garis panah kanan 2Mn2 plus 5I2 plus 82O, maka 0,057 0,142 mol. Berarti massa I2 nya adalah 0,142 mol dikali 254, maka hasilnya 36,17 gram. Nah, tetapi karena di sini tidak ada jawabannya, maka kita mencari jawaban yang paling dekati saja, yaitu C 36,170 gram. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetyo Kumaradrata dari SMA Negeri 50 Jakarta. Sekarang saya akan menjelaskan tentang soal kimia, asam dan basa dari PT saya minggu lalu. Di sini sudah ada satu soal dengan bagai berikut. Untuk mengukur derajat keasaman asam atau basa yang akurat, paling tepat menggunakan. Nah, waktu itu saya salah menjawab dengan jawab A universal. Anggap saja C parameter tidak ada waktu itu. Nah, saya menganggap universal paling yang benar adalah karena dia memiliki pH tertinggi atau yang ideal yaitu 1 sampai 14 dengan broktomol biru 6 sampai 7,6 dan metil jingga 3,1 sampai 4,4, fenolphthalein 8 sampai 10. Namun ternyata jawaban saya salah. Yang benar adalah pH meter. Nah, pH meter sendiri itu adalah alat yang bekerja dengan prinsip elektrositis, di mana sebuah batang akan dicelupkan dalam suatu larutan dan nantinya akan muncul di layar merupakan pH dari larutan tersebut. Nah, pH meter ini tingkat keakuratannya sangat tinggi sampai 2 sampai 6 angka di belakang koma. Nah,
Maka jawaban yang benar adalah C, pH meter. Perhatikan tabel mengenai reaksi hidrolis pada garam berikut. Pasangan data yang tepat ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4, E4 dan 5. Berikut ini pembahasannya. Kolom pertama itu amonium asetat yang memiliki sifat larutan netral. Yang kedua, amonium klorida yang memiliki sifat larutan basa. Yang ketiga, aluminium klorida yang memiliki sifat larutan asam. Yang keempat itu kalium sianida, itu yang memiliki sifat larutan basa. Dan yang kelima, kalsium asetat yang memiliki sifat larutan tergantung nilai Ka-nya. Jadi pasangan yang tepat itu adalah 2 dan 4. Baiklah, pertanyaannya adalah, saat volume HCl yang digunakan sebesar 25 mili tiba-tiba terjadi perubahan warna, alasan yang tepat ketika terjadi perubahan warna pada saat titrasi karena? Jadi, jawabannya adalah yang E. Titrasi mencapai titik akhir larutan berubah warna dari kuning menjadi merah. Karena larutan berubah warna terjadi karena titrasi larutan mencapai titik akhir. Perubahan warna kuning menjadi merah karena ditetesi larutan metil jingga, karena pH-nya lebih dari 3,1 dan kurang dari 4,4. Jika pH lebih dari 4,4, maka akan berwarna kuning. Baik, hari ini saya akan menjelaskan nomor 18. Perhatikan persamaan reaksi asam dan basa berikut. NH3 tambah H2O menjadi NH4 plus tambah OH-. Yang kedua, NH3 tambah BF3 menjadi NH3BF3. Yang ketiga, H2PO4 min tambah H2O menjadi OH min tambah H3PO4. Urutan yang paling tepat sesuai teori asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis berturut adalah, ini itu caranya. Yang Arrhenius itu langsung kita sesuaikan dengan persamaannya aja. Kalau yang basa mengeluarkan atom H plus dalam air, kalau yang asam mengeluarkan ion OH. Nah, ini mungkin agak susah ditentukan ya. Jadi kita loncat dulu yang Bronsted Lowry. Yang Bronsted Lowry itu dia itu kan kita cari dulu yang kira-kira sama. NH3 jadi NH4. H2O mirip kayak OH. Nah, jadi ini kan nomor 1 NH3 H-nya itu bertambah 1 jadi NH4. Dan si H2O H-nya berkurang jadi 1. Dia memberikan H-nya ke si NH4. Nah, berdasarkan pengertian dari Bronsted Lowry, yang bertambah itu adalah asam. Jadi, dan yang berkurang itu adalah basa. Jadi yang nomor 1 itu adalah Bronsted Lowry. Nah, yang Arrhenius itu dia itu memberikan ikatan bebasnya. Nah, NH3 itu kan kalau di BF3 di kayak waktu kelas 10. Nah, NH3 itu masih ada sisa ion bebas. Jadi yang ada sisa ion bebas itu BF3. Jadi BF3 yang nomor 2 ini itu Lewis. Nah, kalau udah begini kita udah dapat mana yang Bronsted, mana yang Lewis. Berarti otomatis yang nomor 3 ini adalah Arrhenius. Jadi jawabannya adalah yang D, 3, 1, dan 2.